Oke, baik teman-teman semuanya. Teman-teman ya, hari ini ada pengumuman penting dari kelompoknya Roy CS. Bang, pengumuman apa sih? Pokoknya pengumuman, ya. Mereka dikit-dikit rilis pers. Mereka dikit-dikit kumpul-kumpul pengumuman, ya kan mereka begitu. Saking penganggurannya. Aduh, apa sih bang pengumumannya? Ya udah, kita lihat aja pengumumannya apa ya. Pengumuman diberitahukan kepada seluruh tukang gosip. Besok ada rapat pembagian bibir baru. Sekian, terima kasih. Aduh, pengumuman pembagian bibir baru. Kalau pengumuman itu percaya saya bang. Kenapa? Ya karena setiap omongannya itu baru lagi. Ya narasi-narasi baru lagi. Seakan-akan ya omongannya dia itu paling benar. Ya menghasut agar publik itu percaya dengan omongannya. Oh gitu. Ya lihat saja, Barreskrim sudah mengeluarkan hasil laboratorium forensik, tapi mereka tidak percaya. Malah mereka membuat narasi-narasi agar publik percaya bahwa ya hasil dari Barreskrim itu abal-abal. Apa yang dikatakan oleh Roy Suryo kan begitu di media sosial. Mereka kan begitu omongannya, selalu baru lagi menanggapin, tapi kadang membalikan fakta. Pak Jokowi melaporkan tindakan mereka ya atas pencemaran nama baik, dibalikkan lagi seakan-akan Pak Jokowi kriminalisasi, ngadu ke sana sini, minta tolong sama pemimpin-pemimpin dunia. Waras nggak sih orang-orang ini? Harusnya kan yang ngadukan Pak Jokowi. Pak Jokowi yang dikriminalisasi, dituduh ijazahnya palsu. Itu termasuk bentuk kriminalisasi. Fitnah, menyebarkan kebohongan, itu kan kriminalisasi. Kok ini dibalik seakan-akan Pak Jokowi yang melakukan kriminalisasi karena Pak Jokowi melaporkan orang-orang yang menuduh Pak Jokowi ini. Dengan alasan mereka ilmuwan, saintifik, ya penelitian, nggak boleh dilaporkan. Bisa begitu ya. Pemirsa, seorang penderita gangguan jiwa kabur saat akan ditangkap petugas Satpol PP Kabupaten Lebak, Banten. Namun setelah diiming-imingi nasi bungkus, penderita gangguan jiwa itu akhirnya mau dibawa ke truk pengangkut untuk dibawa ke dinas sosial setempat. Ini masih diduga ya kena gangguan jiwa. Aduh, ampun, Roy Suryo, ya. Karena kenapa Pak Jokowi hanya melaporkan klien kami? Mohon maaf Pak Jokowi, hari ini yang menyatakan ijazah Pak Jokowi itu palsu hampir seluruh rakyat Indonesia, jutaan rakyat Indonesia. Kalau nggak percaya, buka aja TikTok sebentar aja lihat. Siapa yang ngomong ijazah itu dipersoalkan, dianggap palsu. Buka aja YouTube, buka aja Facebook, buka aja Instagram. Wah, jutaan orang yang menyatakan ijazah saudara Joko Widodo palsu. Tapi kenapa hanya 4 orang yang dilaporkan Pak Jokowi? Jutaan rakyat Indonesia percaya ijazahnya palsu. Rakyat yang mana? Ini kan rakyat mereka doang, ya. Rakyat cuman berapa, Bang? Ya paling 16% atau 24%. Ya. Aduh, ini nih lihat si Tompel ya. Tompel, emang Tompel ya. Pengacara
ini nih yang sangat fenomenal ya dalam sejarah ini. Aduh, sebenarnya itu kasihan ya, kasihan aja. Pak Jokowi kan udah bilang kasihan sebenarnya ngelaporin orang-orang ini. Tapi ya udah bagaimanapun caranya, ya mereka sudah keterlaluan gitu, keterlaluan sekali gitu ya. Ternyata tahu nggak teman-teman apa? Dia juga pengen dilaporin. Ya tadi kenapa kok cuma 4? Kenapa yang lainnya nggak dilaporin? Oh berarti dia juga pengen dilaporin. Iya. Oke, tunggu aja ya. Nah, apalagi ya nggak mungkin mereka itu ya percaya begitu saja ketika Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya yang asli di depan mata mereka. Mereka nggak akan percaya begitu saja. Kenapa? Yang mereka dasari bukan penelitian ijazahnya Pak Jokowi. Karena memang didasarkan benci dan kedengkian terhadap Pak Jokowi, pasti dicari-cari kesalahannya. Kenapa? Ya karena sudah ketahuan dari sini saja. Sudah hasil laboratorium forensiknya keluar, dinyatakan asli, semuanya mengklarifikasi dari UGM, KPU, teman-teman alumni Pak Jokowi. Tapi mereka nggak percaya itu semua. Makanya ya, ini kalau seandainya cuma ditunjukkan ijazah Pak Jokowi dengan cuma-cuma di depan mata mereka, mereka tidak akan percaya begitu saja. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh kuasa hukum Pak Joko Widodo. Nah, seperti apa? Mari kita simak videonya ya. Tidak ada yang menjamin ini selesai kalau ditunjukin. Tidak ada yang menjamin kalau tidak ada yang menjamin kalau ini saya kan diminta ditunjukin semua orang bilang tunjukin. Tadi pemirsa juga mungkin tunjukin. Saya tanya dengan Mas Roy. Ya. Kalau ditunjukin bagaimana? Bagus, minimal masyarakat bisa mengerti. Bukan, saya pengen tanya. Ini kan ada yang minta, ya. ada yang minta, banyak orang minta Ya. tunjukin. Bagaimana kalau ditunjukin? Bagus, dan kemudian izinkanlah karena itu milik publik ya, karena itu milik pejabat publik dulunya. Kita menggunakan hak untuk kemudian kita ikut menguji karena berhenti nggak untuk mengatakan jika ditunjukin bahwa itu asli? Berhenti nggak kalau ini ijazah Pak Jokowi ditunjukkan? Nah, berhenti nggak? Nggak akan berhenti. Ya setelah hasil tes nanti bener apa enggak? Pertanyaannya sederhana. Ya. Ketika ditunjukin, Betul. kita berhenti nggak? Kalau itu hasilnya asli ya Masih aja ngeles kalau ya. asli Allah Bukan berhenti, itu tapi kalau pertanyaan enggak saya. Mau asli nggak asli ditunjukin berhenti nggak? Minta untuk ditunjukin. Kan sepele jawabannya. Mau berhenti nggak kalau seandainya ini ijazahnya ditunjukin asli atau palsu? Ya, pertanyaan kan berhenti nggak? Tapi apa jawabannya? Beginilah orang ya kalau ngomong nggak punya data. Ya, mereka cuman asal ngomong, asal nuduh. Ya begini banyak alasan. tergantung hasilnya itu asli atau enggak. Ini itu. Ini Oh, masyarakat iyalah. bisa lihat bahwa seseorang yang minta ditunjukin pun pasti ada kalau. Tadi kalau Pak Rismon mungkin kalau juga. Kalau Jadi saya kasih tahu ya. Kalau gimana kita mau tunjukin gak selesai juga. Cuma ini apa yang disampaikan Bung Roy, saya harus sampaikan kalau asli selesai. Clear, selesai. Tapi kalau Nah, ada saya mau yang konfirmasi janggal, dulu. Saya mau maka konfirmasi dulu. Akan dipermasalahkan. Saya mau konfirmasi dulu. Oke, silakan. Ya, Saya melihat beberapa kali dalam beberapa kesempatan itu asli. Asli. Ya, asli fisik ijazah. Oh iya, oke. Saya pengen kasih tahu, saya pengen tanya ya kalau Bapak ditunjukin ahli forensik. bukan soal itu. Nah, saya sudah nggak bisa memastikan asli atau Mas enggak kan. Roy, Gini Mas Roy, apa yang Mas Roy sampaikan, apa yang Pak Rismon dia juga keceplosan nih. Kenapa? Ya, yang nggak bisa memastikan asli atau tidak ya harus diuji secara hukum ya, laboratorium forensik ya di pengadilan itu yang memutuskan asli atau tidak. Mereka tadi ngomong sendiri, mereka yang menuduh ijazah Pak Jokowi palsu. Memang mereka ada wewenang untuk mengatakan itu? Ya kan enggak. Mereka sendiri loh tadi yang ngomong ya. sampaikan itu nol. Kenapa saya bilang nol? Karena bukan di ruang sesungguhnya pembuktian. Oke, makanya kita bawa ke ruang Ya, pembuktian, sesungguhnya. Pak. Kita bawa ke ruang Ini kita pembuktian. udah ngobrol sekian bulan nih, bullshit semua. Nol. Karena nggak ada. Karena kalau pembuktian harus ada tata caranya. Seperti itu. Ruang hukum. Kita nih sekarang mengeksaminasi seseorang dan makanya Bapak menduga dia difitnah dan dicemarkan nama baiknya. Oleh karena itu dilaporkan. Karena sudah
kita sampaikan terbuka, jangan, hentikan, jangan, masih terus. Gini Prof. Herman. Saya kasih tahu sebentar dulu. Oke, habis ini saya ya. Bukan, saya sedang meminta konfirmasi sama Mas Roy. Ya. Kalau ditunjukin ijazah aslinya bagaimana? Justru itu kalau tunjukin ijazah aslinya kita cek. Berhenti nggak? Tergantung itu asli apa enggak. Kalau nggak asli ya nggak mungkin kita berhenti. Karena sudah diperiksa sama Bareskrim, disampaikan Ya asli. hasil ujinya Bareskrim seperti itu. Kita menggunakan hukum negara Republik Indonesia. Intinya gini, Kita diminta ke memiliki pengadilan aja juga nggak kedaulatan. ditampilkan. Tapi sebentar gini Pak, Gitu. saya harus tanya ke Prof. Firman. Adakah, saya nggak tahu karena apakah ada komunikasi ke Pak Jokowi. Apakah Pak Jokowi satu waktu akan menunjukkan itu karena yakin ini asli, ini sah, nggak ada masalah. Silakan diuji oleh siapapun misalnya. Pertanyaannya, jika ditunjukin bagaimana? Ini jadi debat kusir saya. Bukan. Ketika ada Berhenti itu, nggak? Saya tunjuk ini. kalau asli dan Terserah sah, mau saya jawab. dieksaminasi, mau dia apa? Saya jawab. Ya, silakan. Tadi, jika ditunjuk, Iya. boleh Jika, saya kan? sambung ya? Iya, Pak, silakan. Di depan ahli-ahli Silakan. independen. Ayo. Berhenti. Ya. Oke, kita saksikan ya. Oke. Di depan ahli-ahli Iya. independen. Oke. Oke, kita Artinya pegang, kita kunci akan ya. saksikan. Kita kunci. Nanti Jadi kita akan- ada Tanya. dari kami, Terima kasih. ada dari Pak Firman, Iya. terus ada yang Ini menarik ahli nih. independen. Artinya, Iya. artinya akan ada rencana Iya, itu. jika kita akan hadirkan di pengadilan, minta pengadilan untuk mengeksaminasi. Menguji. Iya dong. Oke. Jadi jangan sampai kita sudah melihat kalau dikasih pun Ya. tidak akan selesai. Mereka bisa jawab nggak pertanyaan itu? Nggak bisa jawab. Ngomongnya kesana sini ngalur ngidul, ya ngeles. Tinggal jawab simpel. Seandainya jika ijazah Pak Jokowi ditunjukkan di mata mereka, selesai nggak? Entah itu asli atau palsu, selesai nggak gitu? Ya mereka nggak bisa jawab. Berarti apa di sini? Ya tujuan mereka itu bukan ijazah, tapi bisa jadi ya pribadi Pak Jokowi maupun keluarga beliau. Ya atau mungkin mereka ingin melengsarkan Gibran melalui Pak Joko Widodo. Ya bisa jadi. Nah ini akan mempengaruhi kepemerintahannya Pak Prabowo Subianto. Bisa jadi kan seperti itu tujuan mereka. Ya apalagi mereka itu terafiliasi dari organisasi yang terlarang, FPI, HTI, ya pengacaranya aja pengacara HTI teman-teman. Bukan dihukum, bukan dilaporkan, Ini kita belajar tapi ditantang. hukum mungkin 8 atau 12 semester ya. Luar biasa. Tetapi alangkah bagus kalau kita belajar hukum, kita mematuhi hukum ya. Artinya mematuhi hukum, kita pedoman kita hukum. Standar kita harus hukum. Terlepas daripada hukum itu buatan manusia, ada kelemahan, tapi itulah yang kita sepakati. Sepanjang kita memakai maunya kita, ibarat pertandingan, kan ada aturannya, ada wasitnya. Kalau kita kalah, kita menyalahkan wasit atau menyalahkan aturan, maka buat apa kita bertanding? Buat apa? Nah, maka Benar. itulah perlu permainan yang jujur, permainan yang sportif. Dalam hal ini kita berasumsi bahwa laboratoriumnya benar, peralatannya benar, kemudian para saksi yang diperiksa, UGM, dosen, teman sekolah dan sebagainya memberikan keterangan yang benar, dan termasuk saksi pelapor juga memberikan keterangan yang benar. Nah, bagaimana cara mengujinya? Hukum acara kita telah mengatur, ada pasal 184 untuk menguji pembuktian itu, alat buktinya lengkap apa tidak, gitu kan? Siapa yang melapor, dia harus membuktikan. Itu yang kita sepakati. Soal kebenarannya, oh itu nggak benar, itu selisih. Bebas-bebas saja berpendapat, karena di dunia ini tidak mungkin kita mendapatkan kebenaran absolut. Kebenaran absolut adanya di akhirat nanti. Ya. Siapa yang mengatakan yang salah adalah benar, maka sanksinya di akhirat. Sumpah pocong itu nggak diakui. Artinya kita sepakati yang ada soal peraturannya tidak memuaskan, kita yang buat kok peraturan melalui DPR kita. Kalaupun tidak baik kita rubah. Ini hukum acara kita sudah akan diamandemen. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Adinda Rismon, kemudian Roy, Pitra dan lain-lain ini
akan menjadi bahan untuk perubahan hukum kita. Tetapi suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, kita harus terima hukum yang sudah berlaku. Habis kau Roy Suryo CS. Diem kan? Diem. Ya karena apa? Ya mereka tidak menghargai hukum di Indonesia ini. Ya contohnya tidak percaya dengan institusi negara sebesar ini. Ya, negara kita itu tidak kaleng-kaleng loh, ya. Dihormati, dihargai oleh negara-negara lain, bahkan ditakutin. Lah ini Roy Suryo CS kok seenaknya aja tidak menghargai hukum negara di Indonesia, tidak menghargai institusi negara. Kita semua berlandaskan hukum dalam bernegara di Indonesia ini. Ya, kalau kalian tidak percaya dengan institusi negara, hukum-hukum di Indonesia, bahkan pengadilan, ya nggak usah hidup di Indonesia. Kalian merasa benar sendiri kan? Ya udah sana, pergi keluar dari negara Indonesia ini. Loh Bang, ini kan bentuk demokrasi, cinta tanah air, membongkar kebohongan, menegakkan keadilan dan kebenaran. Loh, maksudnya apa? Kebenaran apa? Keadilan yang mana? Sudah dibuktikan dengan hasil laboratorium forensik oleh Bareskrim. Ya, saksi-saksi masih ada, UGM masih ada, teman-teman alumni Pak Jokowi juga masih ada. Tapi kalian tetap tidak percaya. Terus apa? Ya, maksudnya apa? Kalian mau menegakkan kebenaran yang mana? Mantan tenaga ahli kantor staf Presiden Republik Indonesia Ali Mohtar Ngabalin membeberkan bahwa polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo adalah proyek terstruktur. Ia menilai ada orang-orang yang sengaja mengangkat isu ini untuk menjatuhkan putra Jokowi, yakni Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Di sisi lain, Ali Ngabalin mengatakan bahwa permasalahan ijazah palsu tersebut merupakan proyek terselubung yang sudah dijalankan selama bertahun-tahun. Sebagai informasi, Ketua Tim Pembela Ulama dan aktivis TPUA Egy Sujana sebelumnya telah melaporkan Jokowi dan Rektor Universitas Gadjah Mada Profesor Ova Emilia terkait dugaan ijazah palsu ke Bareskrim Polri Jakarta Selatan Senin 9 Desember 2024. Masa orang sekelas seperti Roy Suryo yang sudah berkali-kali bahkan pernah dipenjara tidak kapok-kapok dengan menyebarkan berita-berita bohong? Ilmuwan apa kalian? Penelitian apa kalian yang penuh hujatan dan caci maki? Apakah peneliti dengan cara begitu? Nggak mungkin, Andro. Dia tidak berdiri sendiri ini barang. Itulah kenapa saya berkali-kali bilang, kalau orang-orang ini punya niat baik, punya etikat baik, tidak begini cara mereka. Tidak begini cara peradabannya menghujat, mencaci maki, mencederai. Dari satu kasus ke kasus lain. Fufu, fafa, fufu, fefe, dan segala macam. Nggak selesai, mereka pindah lagi. Nggak selesai, pindah lagi. Bagaimana caranya mereka menjatuhkan harkat dan martabat Jokowi dan keluarganya tidak selesai-selesai. Jadi begitu teman-teman, tidak akan selesai nih barang ya. Karena apa? Mereka dilandaskan dengan tujuan yang buruk sekali ya terhadap ya hukum-hukum di Indonesia, ya kepada Pak Joko Widodo, bahkan ke pemerintahnya Pak Prabowo Subianto, ingin melengsarkan Gibran Rakabuming Raka. Kan itu tujuan mereka. Oke, itu saja teman-teman ya. Bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewer, tapi kebenaran yang utama. Opung Parbelat kasih
cinta Indonesia.